Saya hanya ingin menambahkan ya, seperti yang dikatakan oleh para narasumber, para penanggap dan utamanya Pak Menteri tadi, bahwa program ini sangat bagus bagi kami di BNPT karena kami memang punya beberapa strategi yang salah satunya adalah memutus kaderisasi, terutama mulai dari guru ya. Guru agama terutama, kemudian juga memutus jalur dan media propaganda, ya, terutama tentu saja kita di BNPT bekerja sama dengan 38 kementerian dan lembaga, tapi yang strategi besarnya adalah penanggulangan radikal terorisme itu menguatkan dan melibatkan civil society, terutama ormas-ormas moderat ataupun kelompok-kelompok moderat atau membangkitkan silent majority. Jadi perlu kita pahami bahwa hasil riset yang insya Allah Desember nanti akan kita publish, bahwa yang terpapar paham radikal itu kalau tahun 2018 itu ada sekitar 7,7% dari umat Islam, ya sekitar 25-an juta. Tetapi kalau dari keseluruhan masyarakat Indonesia itu dari Alfara itu menyebutkan ada sekitar 12,1%, ya sekitar hampir sama 24 sampai 25 juta. Artinya apa? Artinya bahwa kalau saya tadi bicara holistik itu adalah dari hulunya sampai hilir. Hilirnya kita sudah memiliki undang-undang anti teror atau undang-undang nomor 5 tahun 2018. Tapi hilirnya terkait radikalisme itu menjadi PR kita semuanya karena kita belum memiliki regulasi. Ya, dimana kalau dulu kita zaman Orde Baru, halo, suara saya cukup jelas? Ya. Silakan. Kalau dulu kita memiliki undang-undang anti subversif, tetapi pasca reformasi dicabut, nah sekarang kita tidak memiliki lagi, sehingga kadang-kadang kita bermain ketika ada sebaran hoax, ujaran kebencian, kita hanya menggunakan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama sehingga pendekatan kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda, terutama melalui para guru dan guru agama ini sangat relevan dan sangat penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai masukan materi, ya tentu saja penting kita berbicara radikal terorisme mengatasnamakan Islam. Karena memang konteksnya untuk Indonesia adalah atas nama Islam. Walaupun bukan monopoli salah satu agama, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama biasanya didominasi oleh agama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau daerah. Nah, otomatis untuk konteks Indonesia, maka pendekatannya karena akar masalah radikal terorisme adalah agama, maka penting sekali guru agama memberikan wawasan kebangsaan, memberikan narasi-narasi kedamaian, narasi tentang ideologi bangsa, Pancasila, kebinekaan dan lain sebagainya dengan pendekatan agama. Pendekatan agama yang bagaimana? Agama Islam itu sendiri dimaknai sebagai silmi, berserah diri, salam, damai dan salamah selamat. Dan saya ada kunci di dalam mengimunisasi generasi muda, tanamkan keagamaan Islam melalui visi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, visi Islam yang rahmatan lil alamin itu hanya bisa diraih jikalau kita menggunakan 3 pilar agama. 3 pilar agama ini merupakan misi, yaitu misi tauhid atau akidah atau rukun iman, kemudian misi fikih atau syariat fikih, rukun Islam, dan akhlak atau makom atau rukun ihsan. Nah, tolong untuk kepada generasi muda dilakukan testimoni terhadap mereka yang bagi mereka kelompok radikal takfir atau takfir itu mengkafirkan yang di luar agama, ya, sehingga muncullah intoleransi. Nah, cara testimoninya begini, kebetulan sopir saya Hindu, anggota saya juga banyak yang Nasrani, itu saya testimoni tentang rukun iman. Ya, rukun iman. Ternyata semua agama di luar Islam ketika ditestimoni tentang rukun iman yang 6,
iman kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul Muhammad, iman kepada qada qadar, dan iman kepada hari akhir, itu ternyata semuanya sama. Semua non-Islam itu mengimaninya semuanya. Artinya apa? Berangkat dari situ bahwa ternyata mengkafirkan yang tidak sepaham ataupun tidak seagama itu pun harus hati-hati. Karena ternyata ketika sopir saya yang namanya Ketut, kemudian anggota saya yang namanya Paulus, itu ketika saya tanya, apakah kamu beriman bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Esa? Kalau orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Iblis Sang Yang Widiwasa, Dia yang Maha Esa. Kalau orang Nasrani ada yang menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Ternyata sama. Ketika saya tanya apakah percaya sama malaikat, orang Hindu mengatakan percaya. Kalau kami namanya dewa. Apakah percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah orang suci atau utusan Tuhan? Mereka percaya, yakin itu orang suci, utusan Tuhan untuk umat Islam. Ketika saya tanya apakah Al-Quran itu kitab suci bagi orang Islam, itu wahyu Tuhan, semua agama paling tidak yang saya testimoni terhadap mereka semua mengatakan ya percaya itu wahyu Tuhan yang diturunkan melalui Muhammad kepada umat Islam. Apalagi ketika ditestimoni apakah beriman percaya kepada takdir, kepada qada qadar, kepada kehidupan akhir, semua percaya. Nah, jadi dalam konsep pilar rukun iman saja yang 6 mereka percaya. Sama dengan kita yang orang Islam. Kemudian begitu menginjak kepada rukun fikih atau rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, baru di situ lakum dinukum waliyadin. Kemudian puncaknya rukun ihsan, akhlak, perilaku, budi pekerti, ternyata sama lagi. Nah, barangkali testimoni-testimoni yang merupakan hal sensitif seperti ini, kalau dipahamkan dengan benar, ditanamkan kepada generasi muda kita, terutama yang berbeda agama, akan bermanfaat. Dan itu sudah kami lakukan ketika kami membrainwash, ya, kontra radikalisasi terhadap anggota-anggota TNI Polri yang mau masuk ke Densus ataupun masuk menjadi anggota BNPT. Kami brainwash seperti itu. Dan itu sangat efektif sekali, terutama untuk menanamkan toleransi dalam beragama. Saya kira itu saja tambahan dari kami. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sukses untuk Akpai dan kami siap bekerja sama, ya. Dan sukses selalu. Kami sangat berbahagia dan berbangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.